itu pencemaran? Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Dapat pula didefinisikan sebagai berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Perubahan ini menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dan saat ini kami akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah pencemaran akibat adanya bahan kimia beracun dengan konsentrasi tinggi dalam tanah yang berpotensi menimbulkan dampak buruk serta gangguan pada makhluk hidup seperti manusia atau ekosistem. Pencemaran tanah menjadi salah satu masalah lingkungan hidup yang banyak dihadapi pada kini. Pencemaran tanah menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perubahan iklim, pemanasan global hingga kepunahan satwa. Polusi tanah terjadi akibat pengendapan bahan limbah padat atau cair di permukaan atau dalam tanah yang dapat mencemari tanah dan air tanah. Polusi tersebut dapat mengancam kesehatan manusia serta menyebabkan kondisi dan perubahan alam. Dampak pencemaran tanah pada manusia akibat atau dampak pencemaran tanah akibat polusi tanah dapat bervariasi berdasarkan usia, status kesehatan, dan faktor-faktor lainnya. Jenis polutan atau kontaminan dapat terhirup atau tertelan. Biasanya anak-anak lebih rentan terhadap paparan kontaminan karena anak-anak lebih sering berhubungan dekat dengan tanah seperti ketika bermain di lapangan. Selain itu, karena anak-anak masih memiliki daya tubuh yang lebih rendah sehingga rentan terhadap penyakit. Karena itulah risiko dampak dari pencemaran tanah lebih tinggi terjadi pada anak-anak membandingkan orang dewasa. Untuk mencegah terjadinya dampak pencemaran tanah, maka penting bagi kita untuk menjaga kebersihan dan mengawasi anak-anak ketika bermain di tempat atau lingkungan yang terkontaminasi oleh polusi tanah. Selain itu, polutan tanah juga menyerang dan merusak ekosistem secara keseluruhan seperti terjadi pencemaran udara. Penyebab pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh 2 sumber, yaitu penyebab alami dan penyebab antropogenik, buatan manusia. Polusi tanah alami. Pencemaran tanah akibat polusi alami menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun dalam tanah. Namun penyebab ini hanya terjadi dalam beberapa kasus saja. Contoh polusi tanah alami seperti akumulasi tingkat perklorat yang lebih tinggi di tanah gurun Atacama di Chile. Ini terjadi murni karena pori-pori alami di lingkungan gersang. Polusi tanah buatan manusia. Pencemaran tanah akibat ulah manusia menjadi penyebab utama polusi tanah. Polusi tersebut berasal dari berbagai macam kontaminan atau bahan kimia, baik organik maupun anorganik. Polusi tersebut dapat mencemari tanah sendiri ataupun dikombinasikan dengan beberapa kontaminan tanah alami. Polusi tanah buatan manusia disebabkan oleh pembuangan limbah, kegiatan industri, penggunaan pestisida, pertanian dalam jumlah berlebih, dan lainnya. Penanganan pencemaran tanah. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran tanah dapat dilakukan dengan melakukan beragam cara sederhana, dengan melakukan cara hidup ramah lingkungan yang diterapkan sehari-hari. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi pencemaran tanah, antara lain:
1. Lakukan sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sistem 3R dapat dilakukan oleh tiap rumah, perkantoran, dan lainnya. Dalam sistem ini, sebaiknya kita tidak membuang sampah yang masih bisa dimanfaatkan atau digunakan kembali dengan cara melakukan daur ulang untuk mengurangi pencemaran. 2. Melakukan proses reobisasi, yaitu melakukan penanam kembali pohon yang harusnya menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Karena reboisasi dapat membantu menyuburkan tanah agar kembali terjaga. 3. Melakukan pencegahan dengan remediasi, yaitu melakukan pembersihan tanah yang tercemari oleh berbagai sebab. Dengan dilakukan pembersihan, maka tanah akan kembali subur. 4. Bioremediasi, yaitu penjernihan atau pembersihan tanah kembali menjadi bakteri dan jamur untuk merombak berbagai zat yang terkandung mencemari tanah. 5. Menggunakan produk ramah lingkungan merupakan cara sederhana untuk mengurangi kerusakan lingkungan khususnya pada tanah. 6. Mengurangi menggunakan pupuk kimia dan pestisida dalam kegiatan pertanian. 7. Tidak membuang sampah sembarangan di tanah. Buang sampah pada tempatnya. 8. Gunakan produk biodegradable atau produk yang dapat terurai secara cepat dengan alami di tanah. 9. Buat tempat pembuangan sampah yang jauh dari daerah perumahan konsumsi makanan. 10. Konsumsi makanan organik dan berkebun secara organik tanpa menggunakan pestisida.